Semua ini memang benar-benar gara-gara kamu, tau. Gara-gara ulah kamu, hidup aku jadi apes. Kenapa kamu nuduh aku yang bikin hidup kamu apes, Mas? Coba sekarang kamu pikir. Pertama, aku kehilangan anak yang aku sayangi. Terus aku nuduh siapa lagi? Selama ini aku hidup itu sama kamu. Sebentar lagi perusahaanku bakal bangkrut. Kamu tahu, aku kehilangan investor aku itu gara-gara apa? Semua itu gara-gara kamu. Mas, bangun, Mas. Ini udah jam berapa coba? Ayo, Mas, cari uang. Enggak, ngapain aku kerja kalau cuma jadi staff? Seharusnya aku ini kan jadi bos. Kamu harus terima kenyataan sekarang, Mas. Kita ini miskin kan gara-gara kamu. Cukup, Mas. Kamu jangan nyalain aku terus, Mas. Kalau kamu butuh uang, cari aja sendiri. Kamu ngapain sama suami orang? Kak Robi tahu dari mana? Aku tahu siapa istrinya. Kamu tahu kan, kalau kita udah pisah. Jadi gara-gara Ayu, kamu nalak istri kamu? Iya. Kamu sadar, Yu? Kamu ini udah jadi perusak rumah tangga orang. Aku nggak peduli. Yang penting aku dapetin apa yang aku mau. Jadi tadi kamu dapet nilai 100 ya, Sayang? Iya, Ma. Ya ampun, Mama tuh bangga banget sama kamu, Nak. Oleh siapa tuh? Angga, kamu mau kemana, sayang? Angga, kamu sayang. Aku harus bawa Angga ke rumah sakit. Kamu sayang, kamu harus kuat ya, Nak. Bertahan. Maaf, Bu. Sebaiknya Bu, silakan tunggu di luar. Kami akan lakukan yang terbaik untuk anak Ibu. Ya, suster. Kalau Bapak memang ingin berinvestasi sama perusahaan saya akan segera membuatkan kontraknya, Pak. Oke, baik. Oke. Sebentar, Pak ya. Mas, Angga kecelakaan. Angga kecelakaan. Iya, Mas. Sekarang juga Mas datang ke rumah sakit ya, Mas. Yaudah, aku pesan sekarang ya. Meetingnya kita lanjut besok ya. Saya harus pergi sekarang. Ya, tapi urusan kita belum selesai, Pak. Dan saya tidak punya banyak waktu lagi. Maaf, Pak. Sampai ketemu besok. Ya Allah, Angga. Indah, bagaimana kondisi Angga? Lagi ditanganin sama dokter, Mas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Suster, tolong panggil keluarganya. Baik, Dok. Suster, Bapak, Ibu, silakan masuk. bagaimana kondisi anak saya nih? Maaf, kami sudah berusaha menyelamatkan anak Bapak dan Ibu. Tapi Tuhan berkehendak lain. Anak Bapak dan Ibu sudah meninggal dunia. Angga bangun, Angga. Ninggalin Ibu. Angga bangun, Angga. Angga bangun, jangan ninggalin Ibu. Kepergian Angga sudah kehendak Allah. Baron, Indah, jadi kalian harus bisa mengikhlaskannya. Aku nggak ikhlas, Bu. Kematian Angga itu karena akibat Indah. Indah nggak becus menjaga anaknya sendiri. Aku ini ibunya, Mas. Aku juga sedih kehilangan Angga. Tapi kamu harus bertanggung jawab atas perbuatan kamu. Sekarang aku minta kamu pergi dari sini. Aku mau di sini, Mas. Aku mau nemenin Angga. Kamu pergi dari sini, Indah. Biarkan suami kamu sendiri dulu. Angga. Apa? Pak Marco membatalkan kerjasama sama perusahaan kita? Benar, Pak. Kan kita udah sepakat. Tapi beliau bilang beliau kecewa karena Bapak waktu itu meninggalkan dia begitu saja. Ini semua gara-gara Indah. Tapi seharusnya kamu pertahankan dong. Coba lihat, nih. Kontrak semua sudah tertulis. Jangan sampai Pak Marco mencabut investasi sama perusahaan ini. Kalau ini terjadi, perusahaan ini bakal bangkrut. Maaf, Pak, saya permisi. Indah, gara-gara ulah kamu, hidup aku jadi apes. Kenapa kamu nuduh aku yang bikin hidup kamu apes, Mas? Terus aku nuduh siapa lagi? Selama ini aku hidup itu sama kamu. Coba sekarang kamu pikir. Pertama, aku kehilangan anak yang aku sayangi. Kedua, sebentar lagi perusahaanku bakal bangkrut. Kamu tahu, aku kehilangan investor aku itu gara-gara apa? Semua itu gara-gara kamu. Iya, Pak. Pak Baron, kami mau nagih utang Bapak yang sudah miliaran rupiah di bank kami. Karena Pak Baron tidak bisa membayarnya, terpaksa rumah ini akan kami sita. Karena rumah ini sebagai jaminannya. Pak, kalau rumah ini disita, nanti saya tinggal di mana, Pak? Gini aja, Bapak tenang, Bapak nggak usah khawatir. Saya akan membayar utang-utang saya, Pak. Anda mau bayar pakai apa? Perusahaan Anda aja sekarang sudah bangkrut. Kami kasih waktu 1 kali 24 jam. Segera kosongkan rumah ini. Terus. Mas yang sabar ya. Sabar gimana sama kamu? Kamu yang telah membuat hidup aku siap. Semua ini gara-gara kamu, toh. Kamu
penyebab kematian anak aku yang paling aku sayang. Dan sekarang, sebentar lagi aku akan kehilangan rumah aku. Dan aku akan kehilangan semua harta aku tentu gara-gara kamu, tau gak? Ya Allah, Mas. Mas, kamu kenapa sih terus-terusan nyalain aku, Mas? Ini semua juga di luar keinginan aku, Mas. Terus aku nyalain siapa? Nyalain tembok? Indah, harusnya kau mikir. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kenapa Mas Baron sekarang kasar banget sama aku? Dia juga selalu nyalain aku. Nah, nggak salah. Kita tinggal di kontrakan yang jelek, sumpek, butek, kotor kayak gini. Iya enggak dong, Mas. Lagian aku cuma punya uang buat nyewa kontrakan ini. Terus kita tuh harus berhemat untuk biaya hidup. Udah amat sih. Aku nggak mau urusan sama orang lagi. Mas. Mas, bangun, Mas. Ini udah jam berapa coba? Bangun dong, Mas. Ayo, Mas, cari uang. Enggak, ngapain aku kerja kalau cuma jadi staff? Seharusnya aku ini kan jadi bos. Bos, kamu harus terima kenyataan sekarang, Mas. Kalau sekarang itu kita udah jatuh miskin. Kamu gimana sih? Kita ini miskin kan gara-gara kamu. Cukup, Mas. Kamu jangan nyalain aku terus, Mas. Kalau kamu butuh uang, cari aja sendiri. Ya, kamu bos. Jangan ganggu aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Indah, kamu kenapa nangis? Mas baru selalu nyalain aku, Bu. Bahkan dia bilang kalau aku itu penyebab kebangkrutan dia, Bu. Dan sekarang Mas Baron malas-malasan kerja. Kamu yang sabar ya. Allah sedang menguji rumah tangga kalian. Oh iya, sebentar. Ini Ibu ada uang dari pensiunan Bapak. Kamu pegang ya. Enggak, Bu. Indah nggak bisa terima ini, Bu. Indah, nggak apa-apa. Kamu kan lebih butuh. Ibu masih ada peganganku. Makasih banyak ya, Bu. Mas, kita makan dulu ya. Kebetulan aku habis masak. Mumpung makanannya masih hangat. Kangkung? Apa nih? Teri tempe? Masakan apa ini? Mana nafsu aku makan begituan? Maaf ya, Mas. Aku cuma bisa masak ini aja, Mas. Karena kan kita harus berhemat. Makanya kamu kerja keras supaya uang kamu banyak. Kalau uang kamu banyak, kamu bisa masak masakan yang enak. Kalau uang kamu banyak, gimana aku sama itu? Aku harus kerja apa coba? Aku cuma punya ijazah SMK. Yaudah, Mbak. Aku ambil yang ini aja dulu ya. Boleh? Apa aku jadi sales aja ya? Aku harus coba. Mbak, permisi Mbak. Iya. Saya mau tanya, gimana caranya jadi sales seperti Mbak? Oh, kebetulan di perusahaan saya sedang buka lowongan. Kalau Mbak mau, ayo saya antar. Mbak beneran? Ya. Alhamdulillah ya Allah. Makasih ya Mbak. Pak, ini surat lamaran saya. Saya cek ya. Kebetulan perusahaan saya membutuhkan karyawan yang baru. Jadi kamu saya terima. Ya Allah, saya diterima Pak. Alhamdulillah ya Allah. Makasih banyak ya Pak. Selamat ya, Indah. Makasih ya. Dan hari ini kamu udah bisa mulai bekerja. Sekali lagi makasih banyak ya Pak. Iya. Saya izin permisi dulu ya, Pak. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya sekarang aku dapat pekerjaan juga. Dan semoga perabotan ini laris. Loh, Indah, kamu jadi sales? Iya Mas. Alhamdulillah aku dapat kerjaan. Kamu gimana sih? Aku ini bos. Masa istri bos jadi sales? Muka kamu taruh mana? Astagfirullahaladzim Mas. Mas, jadi sales itu pekerjaan yang halal. Dan sekarang Mas harus terima kenyataan kalau Mas itu bukan siapa-siapa dan Mas bukan bos lagi. Aku gak peduli. Terserah. Astagfirullahaladzim. Masuk. Pak, Alhamdulillah hari ini saya menjual 5 produk sekaligus. Hebat kamu. Semangat sekali jualannya. Ayo Pak, ini setorannya. Dan ini bonus buat kamu. Ini buat saya Pak. Ya, ambil. Alhamdulillah. Makasih banyak ya Pak. Iya, sama-sama. Ya udah kalau gitu saya permisi dulu ya Pak. Iya. Besok jangan telat ya. Siap Pak. Ya. Bosan juga ya. Dulu aku pulang malam karena alasan kerja. Sekarang seharian cuma diem di kontrakan yang kumuh kotor kayak gini. Aku beli lipstick buat kamu. Makanya kesukaan kamu Mas. Tumben. Iya Mas. Tadi kebetulan aku dapat bonus di kantor. Tapi nggak banyak sih. Ya udah aku siapin dulu ya Mas. Enak juga kalau dipikir-pikir. Indah yang capek-capek kerja, gue cuma diem di kontrakan, bisa makan enak. Nah, bagi duit dong. Duit buat apa Mas? Ya buat pegangan lah. Buat aku makan. Kamu kan kerja, pulang malam. Kamu mau aku kelaparan sampai malam? Enggak kan? Bengong lagi. Mana? Cuman segini.
kurang lah. Mas, jangan diambil semuanya dong, Mas. Ya Allah. Mas Baron tega banget sih ngambil uang aku semuanya. Permisi Ibu-Ibu, saya mau menawarkan produk terbaru dari perusahaan kami. Ini adalah perabotan rumah tangga yang bisa membantu ibu-ibu untuk menghemat listrik di rumah. Aduh maaf ya Mbak, saya belum berminat. Iya Mbak, kemarin juga saya baru beli seperti ini. Terima kasih ya Bu. Ya Allah, ternyata jadi sales itu gampang-gampang susah ya. Kadang sepi, kadang juga rame. Astagfirullahaladzim. Kamu kenapa? Ibu, iya Bu, aku lemas karena tadi mungkin aku belum makan. Kamu jadi sales? Iya Bu. Ya Allah, terus kamu keliling-keliling, kamu belum makan. Yaudah kita cari warung, kita makan dulu yuk. Enggak Bu, enggak usah Bu. Aku nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa Indah, ibu nggak mau nanti kamu sakit. Pas banget kamu datang. Hari ini aku belum punya uang, soalnya tadi jualan aku nggak ada yang laku satupun, Mas. Percuma kamu kerja kalau pulang-pulang gak mau uang. Harusnya urusan cari uang itu urusan kamu. Jangan kamu bebanin sama Indah dong. Gantian dong. Aku miskin seperti ini, itu gara-gara Indah. Perusahaanku bangkrut, itu gara-gara Indah. Astagfirullahaladzim. Kamu itu egois ya. Ini semua bukan salah Indah. Itu salah siapa? Percuma ngomong sama ibu. Kamu yang sabar ya. Astagfirullahaladzim. Iya Bu. Aku nggak tahu apa yang harus aku lakuin sekarang. Hei, Baron, kamu mau kemana? Aku apa sih? Kok tumben kamu jalan kaki? Biasanya kamu kemana-mana pakai mobil. Aku bangkrut yuk. Serius kamu? Maaf ya, aku turut prihatin. Gak apa-apa. Ayo udah kita ngobrolnya di kafe deket-deket sini aja yuk. Aku yang traktir. Yuk. Yaudah. Biarpun sekarang hidupnya udah susah, tapi Baron tetap aja keren. Udah lama aku naksir dia. Ya, tapi sayang, sekarang dia udah punya istri. Ngomong-ngomong, istri kamu gimana tuh waktu tahu kamu bangkrut? Justru yang bikin aku bangkrut sampai sekarang, sampai aku miskin kayak gini. Itu ya dia. Kok bisa? Gimana ceritanya tuh? Panjang ceritanya. Udah deh, sekarang kita nggak usah bahas dia. Soalnya kalau aku inget dia, yang lain aku cuma kehilangan. Ya udah, maaf ya. Tapi kalau misalkan kamu butuh kerjaan, aku bisa kok kasih kamu kerjaan di kantor aku. Kamu serius? Kamu mau nggak? Mau banget malah. Makasih ya. Mas mau kemana? Mau kerja. Alhamdulillah, Mas sudah dapat pekerjaan. Kamu jangan geeran dulu. Aku kerja bukan buat kamu, tapi aku kerja uangnya buat diri aku sendiri. Mas, tapi Mas kerja di mana, Mas? Jawab dulu pertanyaan aku, Mas. Ya Allah. Baron, ini meja kerja kamu. Tapi kan ini meja staff kan? Iya, soalnya posisi yang lagi kosong cuma ini. Kamu nggak apa-apa kan jadi staf administrasi buat sementara waktu? Aku pikir Ayu bakal jadiin aku manajer. Ternyata cuma staff. Nggak apa-apa dong. Yang penting pertama aku bisa kerja, dan yang kedua, yang penting aku bisa deket kamu. Kamu ini apaan sih? Kalau istri kamu denger bisa marah loh dia. Ya kalau di sini kan dia nggak mungkin denger kan? Iya juga sih. Ya udah, kamu boleh mulai kerjanya dan aku tinggal dulu ya. Ya, kalau aku bisa mendapatkan hati Ayu, aku juga pasti bisa mendapatkan perusahaan. Buka pintu aja lama banget. Maaf, Mas. Lagian, kok jam segini Mas baru pulang? Ini kan udah malam, Mas. Ya pulang kerja lah. Tapi nggak mungkin dong hari pertama Mas kerja, Mas langsung lembur. Masih mending aku pulang. Kalau aku nggak pulang, baru tau rasa kamu. Ya, ayo. Iya. Ini apa dari rumah? Mas Baron teleponan sama siapa ya? Kok mukanya kayak seneng gitu? Nah, dengan sekarang? Mas, siapa dia, Mas? Kenalin. Ini bos aku. Nggak biasa-biasanya bos itu jemput bawahannya loh, Mas. Saya memang atasannya baru. Indah, kamu yang sopan dong. Jangan curigaan kayak gini.
Ayo kita berangkat sekarang. Semoga Mas Baron gak bohong sama aku. Semoga aja beneran itu emang bosnya. Jujur aku jadi gak enak sama kamu. Aku minta maaf ya. Gara-gara tadi istri aku curiga kalau kita ada apa-apa. Gak apa-apa, kamu santai aja. Tapi kalau aku perhatiin, kayaknya kamu udah gak ada rasa ya sama istri kamu. Kenapa gak pisah aja sih? Iya bisa. Maksud kamu apa ya? Aku yang gantiin posisi dia. Kamu serius? Tapi emangnya kamu mau jadiin aku istri kamu? Ya, aku mau lah. Kamu udah cantik, kamu juga tajir. Siapa cowok yang gak mau sama kamu? Aku mau jadi istri kamu. Pisah? Kenapa, Mas? Apa karena sekarang kamu udah ada Ayu? Iya. Karena Ayu yang telah membuat aku menjadi kaya lagi. Daripada sama kamu selalu membuat hidup aku sengsara. Aku nggak bisa terus-terusan hidup miskin seperti ini. Aku mohon sama kamu, aku nggak mau pisah sama Enggak. kamu, Mas. Aku nggak mau, Mas. Enggak. Aku tetap ingin pisah sama kamu. Aku nggak akan pernah mau pisah sama kamu. Aku akan tetap perjuangan hubungan kita, Mas. Kamu benar-benar keras kepala ya. Udah ditalak, masih aja nggak mau. Aku akan melakukan sesuatu Sampai kamu menyerah. Enggak, Mas. Mas, tunggu, Mas. Mas Baron, tunggu, Mas. Selamatkanlah pernikahan hamba. Jauhkanlah dari orang yang mau merusak dan menghancurkan pernikahan kami, ya Allah. Balikan Mas Baron ke jalan yang benar, ya Allah. Sadarkanlah Mas Baron. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Mas Baron, mana kamu Mas? Kamu benar-benar sudah melupakan aku. Aku nggak boleh lemah kayak gitu. Aku harus bicara sama perempuan itu. Apa yuk? Kamu ini ngapain sih? Aku udah tahu. Kamu itu bukan hanya sekedar bosnya Mas Baron, kan? Iya, kami emang pacaran. Terus kamu apa? Berani-beraninya kamu ngomong kamu pacarnya Mas Baron. Kamu tahu kan kalau Mas Baron itu udah punya istri? Aku tahu dia udah punya istri, tapi dia bilang istrinya itu cuma bikin dia apes dan dia udah nggak cinta lagi sama kamu. Sekarang aku minta ya sama kamu. Kamu jangan pernah deketin Mas Baron lagi. Ngapain aku dengerin kamu, Indah? Aku nggak bakalan ninggalin Mas Baron. Yang ada juga kamu yang ditalak sama dia. Baron, tadi istri kamu ngehadang aku di jalanan, Tong. Dia ngelabrak aku. Aku nggak habis pikir sama Indah. Dia udah keterlaluan berani-berani diganggu kamu. Pokoknya aku gak mau tahu. Kamu harus segera talak dia, atau kalau enggak, kamu aku pecat dan hubungan kita selesai. Kamu jangan kayak gitu dong. Masa yang salah Indah akibatin di aku? Aku akan cari Indah dan aku akan talak Indah. Oke, aku tunggu kabar kamu. Indah, Baron, berani-beraninya ya? Kamu nyamperin Ayu dan nyuruh Ayu buat join aku. aku hanya ingin mempertahankan hubungan kita aja, Mas. Aku nggak bisa terus-terusan hidup susah seperti ini. Aku akan membuat surat perpisahan di pengadilan dan aku akan talak kamu. Nggak bisa juga sama kamu. Aku mau ditalak, aku nggak mau pisah. Aku nggak mau pisah sama kamu. Indah, kamu benar-benar suami yang gak punya hati nurani. Kamu tega nalak istri kamu di tempat umum seperti ini. Jangan pernah ikut campur urusan rumah tangga orang. Aku berani. Kalau ada karyawan aku disakitin sama orang. Jadi ini bos kamu. Dan kamu suka sama dia? Ambil aja. Aku nggak butuh wanita seperti dia. Mas Baron! Suami kamu itu benar-benar keterlaluan ya. Dia benar-benar nggak bisa menerima semua ini. Dia berubah semenjak kami jatuh miskin. Bahkan dia selalu menyalahkan saya sebagai penyebabnya. Benar-benar keterlaluan. Saya sudah berusaha untuk mempertahankan dia, Pak. Tapi sepertinya dia benar-benar tidak mau mempertahankan pernikahan kami. Dan hari ini kamu gak usah ke kantor. Karena kamu gak mungkin kerja dalam keadaan seperti ini. Iya, Pak. Kamu pulang ya. Nanti barang-barangnya biar aku yang bawa. Nggak usah, Pak. Biar barang-barangnya saya aja yang bawa. Gak apa-apa, nanti kan bisa taruh dalam. Ya udah kalau gitu, saya pamit dulu ya, Pak. Ibu, Indah, kamu kenapa? Kok ke rumah ibu bawa koper segala? Aku udah pisah sama Mas Baron, Bu. Tega banget sih dia nolak kamu. Sekarang aku udah pasrah. Mas Baron udah dapat wanita yang lebih kaya dari aku, Bu. Ya udah, sekarang kamu istirahat ya. Kamu sholat, kamu tenangin diri kamu. Ibu, Baron,
Saya kecewa sama. Saya pikir kamu itu suami yang baik dan setia. Saya salah menilai kamu ya. Saya yang salah memilih Indah untuk jadi istri saya. Gara-gara Indah, hidup saya jadi apes. Saya kehilangan anak saya. Dan saya juga kehilangan perusahaan saya. Perusahaan saya bangkrut. Tapi semua itu kan bukan salahnya Indah. Indah yang salah. Semuanya Indah yang salah. Kamu tuh benar-benar egois ya. Selalu aja kamu nyalain Indah. Lihat aja, kamu akan nyesal anak kamu sudah menyanyiakan wanita sebaik Indah. Jadi kamu udah pisah sama istri kamu? Ya, Kasian banget ya dia. Pasti sekarang itu dia lagi sedih banget deh. Ya kan? biarin lah. Itu kan resiko dia. Walaupun sekarang dia lagi sedih, tapi kamu kan seneng. Iya kan? Iya lah sayang. Aku tuh seneng banget bisa menang dari dia. Dan dari dulu aku memang selalu dapetin apa yang aku mau. Hebat kan? Berarti nanti setelah surat perpisahanku sama dia keluar, habis itu kita langsung nikah kan? Iya lah sayang. Yaudah, setelah aku mengurus surat perpisahanku sama dia, aku langsung akan nemenin orang tua kamu. Orang tua aku udah meninggal 3 tahun yang lalu. Dan aku cuma punya 1 kakak laki-laki. Tapi kita udah beda tempat tinggal. Dan hubungan aku sama dia kurang akur. Maaf ya, tapi walaupun hubungan kamu sama kakak kamu kurang akur, kita harus tetap minta restu sama dia kan? Iya juga sih. Yuk, kamu ngapain sama suami orang? Kak Robi tahu dari mana? Aku tahu siapa istrinya. Kamu tahu kan kalau kita udah pisah? Oh, jadi gara-gara Ayu, kamu nalak istri kamu? Iya. Seharusnya Kak Robi itu seneng dong. Baron lebih memilih aku dan ninggalin istrinya. Ini kok malah marah. Gak ada satu orang kakak pun di dunia ini yang mau adik perempuannya jadi perebut suami orang. Apalagi dengan cara yang licik. Kamu sadar yuk, kamu ini udah jadi perusak rumah tangga orang. Aku nggak peduli Kak. Yang penting aku dapetin apa yang aku mau. Gini. Kak Robi, kami berdua datang ke sini cuma ingin minta restu, bukan malah dinasihatin kayak gini. Sampai kapan? Aku nggak akan pernah ngerestuin hubungan yang dibangun di atas penderitaan perempuan. Dan buat kamu, Bang, jauhin adik kamu. Baron. Yuk. Baron. Tunggu dulu. Apalagi? Jelas-jelas kakak kamu gak suka sama aku. Kakak kamu gak merestui hubungan kita. Gimana kita nikah kalau kakak kamu gak merestui hubungan kita? Iya, kamu tenang dulu. Aku bakal bujuk Kak Robi biar dia setuju sama pernikahan kita. Tapi aku masih penasaran, kamu sama Robi itu kan saudara. Kalau memang kalian saudara, kenapa nggak Robi satu perusahaan sama kamu? Soalnya orang tua kami itu punya 2 perusahaan. Jadi aku dan Kak Robi yang meneruskan perusahaan-perusahaan itu. Sayang banget kalau aku nggak jadi nikah sama Ayu, karena dia adalah harapan aku satu-satunya supaya aku bisa menjadi orang kaya. Ya udahlah, kamu ngobrol sama kakak kamu. Kalau udah, kabarin aku. Ya udah yuk, kita pergi dari sini. Loh, tumben kamu datang ke sini. Gak usah basa-basi deh. Kak Robi tahu kan maksud aku datang ke sini. Dan kamu juga tahu kan apa jawaban aku? Kalau memang Kak Robi gak ngerti, gak apa-apa. Aku bakal tetap menikah sama Baron dengan wali hakim. Kamu itu jangan nekat ya. Baron itu bukan laki-laki yang baik. Kalau dia bisa berbuat jahat sama istrinya, berarti dia bisa juga melakukan itu sama kamu. Tapi aku cinta sama dia. Dan aku yakin kok dia gak bakal nyakitin aku. Ayu, Indah. Oh, jadi ternyata kamu itu kerja di sini. Jadi pegawainya Kak Robi. jadi Pak Robi itu abang kamu? Iya, aku peringatin kamu. Jangan coba-coba kamu deketin Kak Robi. Karena aku gak sudi punya kakak ipar kayak kamu. Aku gak ada niat sedikit pun untuk godain abang kamu. Oke, aku pegang kata-kata. Ini gaji dan bonus kamu. Karena bulan ini kamu sudah melebihi target penjualan. Alhamdulillah. Makasih banyak ya Pak. Iya, sama-sama. Oh ya Pak, tadi saya ketemu sama adik Bapak. Dia pacaran sama suami saya. Saya minta maaf atas kelakuan adik saya ya. Saya udah coba nasihatin dia, tapi dia nggak mau dengar. Saya juga baru tahu kemarin waktu mereka minta restu ke rumah saya. Iya Pak, ini semua bukan salah Bapak kok. Jadi Bapak gak perlu minta maaf sama saya. Ya udah kalau gitu saya pamit dulu ya Pak. Aku punya kabar baik buat kamu. Kabar baik apa tuh? Kak Robi udah menyetujui hubungan kita. Jadi kita bisa secepatnya menikah, saya. Serius? Iya. Aku seneng banget akhirnya Robi bisa merestui hubungan kita. Soalnya aku udah gak sabar nikah sama kamu. Ya apalagi aku senang banget.
Apalagi aku udah gak sabar pengen menikmatin semua harta kamu. Mas Baron, ngapain kamu kesini, Mas? Aku menyerahkan ini sama kamu. Nih, ini surat keterangan kalau kita akan pisah. Dan ini adalah undangan pernikahanku sama Ayu. Saya nggak akan mengizinkan Indah datang ke pernikahan kamu. Ya, terserah. Saya datang ke sini, saya cuma ingin memberikan surat keterangan kalau kita sudah pisah, dan saya ingin memberikan undangan pernikahan saya. Ini kabar baik yang harus saya sampaikan, kan? Yaudah, aku pikir nggak ada yang harus kita bicarakan lagi. Masih banyak urusan yang harus aku selesaikan. Terima kasih. Ya, keterlaluan si Baron itu. Lihat aja, dia nggak akan bisa bahagia di atas penderitaan kamu. Aku juga nggak nyangka kalau pernikahan aku bakal seperti ini. Ya Allah, hamba pasrah. Kalau memang perpisahan ini yang terbaik buat hamba akan menjalaninya, ya Allah. Mohon sama kamu, aku nggak mau pisah sama kamu, Mas. Aku nggak mau, Mas. Aku tetap ingin pisah sama kamu. Ini surat keterangan kalau kita akan pisah. Dan ini adalah undangan pernikahanku sama Ayu. Kau pasti tahu mana yang terbaik buat hamba. Tolong kuatkan hamba untuk menjalani semua ujian ini, ya Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Saudara Baron bin Majid, saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan Ayu Lestari binti Sulaiman dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Ayu Lestari binti Sulaiman dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Gimana para saksi? Sah? Mas, ini rumah aku dan mulai sekarang ini jadi rumah kamu juga. Semoga kita bisa memulai kehidupan baru kita di rumah ini ya. Dan mudah-mudahan kita cepat dapat omongan. Amin. Aku juga nggak mau nunda kok, Mas. Akhirnya aku jadi orang kaya dan aku bisa hidup enak lagi. Ini jas kamu. Aku tuh sebenarnya nggak mau melihat kamu harus capek-capek ngurusin perusahaan. Katanya kamu pengen punya anak. Kalau kamu harus capek-capek ngurus perusahaan, nanti susah dong punya anaknya. Ya mau gimana lagi, Mas? Aku kan harus mimpin perusahaan. Atau gini aja, mulai sekarang kamu stay di rumah. Biar aku ngantiin kamu mimpin perusahaan. Gini-gini, aku pernah menjadi pemimpin perusahaan yang sukses. Iya, Mas. Aku tahu kok kalau kamu ini pinter mimpin perusahaan. Ya udah kalau gitu aku nanti kasih tahu karyawan kita, kamu yang bakal gantiin aku di kantor. Ya, Makasih ya sayang, aku janji. Aku gak akan ngecewain kamu. aku percaya kok sama kamu. Yaudah kalau gitu, aku pulang sekarang ya. Sekarang perusahaan ini jadi milik aku. Aku sekarang udah menjadi direktur di perusahaan ini. Semua keputusan dan kebijakan di perusahaan ini ada di tangan aku. Memang aku ditakdirkan untuk menjadi orang kaya. Robi, Kamu ngapain ada di ruangan ini? Ayu mana? sekarang aku menjadi direktur di perusahaan ini. Jangan-jangan kamu yang udah ngerebut posisi Ayu sebagai direktur di perusahaan ini. Robi, jaga ucapan kamu. Walaupun kamu sudah menjadi kakak ipar aku tidak akan respect sama kamu. Dan aku juga gak pernah ngarep respect dari kamu. Harusnya kamu jangan mempercayakan perusahaan sama Baron dong. Baron itu suami aku. Dia berhak atas harta yang aku punya. Lagian kalau aku percayakan perusahaan sama dia, karena dia itu orang yang berkompeten. Ya aku tuh cuma gak mau. Kalau dia cuma manfaatin kamu doang. Ya kamu jangan berpikiran buruk dong. Dia bukan orang seperti itu. Ya udah nggak ada lagi yang mau dibicarakan. Aku mau istirahat. Indah. Aku udah jadi konglomerat, kamu masih aja jadi kacung. Ini alasannya aku nggak mau hidup lebih lama sama kamu. Tapi aku bahagia kok, Mas, hidup seperti ini. Hidup di atas kaki aku sendiri. Dan aku nggak numpang hidup sama pasangan. Ngomong kosong. Yaudah ya, aku ada waktu. Astagfirullahaladzim. Selamat siang Pak. Saya Joni dari PT Bangun Persada. Saya baru. Silakan bro. Terima kasih Bapak.
Jadi maksud kedatangan saya ke sini untuk mengajak Pak Baron berinvestasi di proyek kami yang baru ini, yaitu pembangunan 1000 unit rumah elit di ibu kota. 1000 unit rumah elit? Benar, Pak. Itu proyek yang sangat besar, Pak. Benar sekali, Pak. Karena itu sekarang ini kami sedang mencari investor sebanyak-banyaknya untuk berinvestasi di proyek kami ini. Kalau begitu, saya akan berinvestasi. Saya akan berinvestasi 10 miliar. Ya ampun, Mas, kamu yang bener aja. Kamu berinvestasi uang sebanyak ini tanpa minta dulu persetujuan aku. Kan kamu sendiri yang bilang. Kamu gimana sih? Kalau kamu sudah mempercayakan perusahaan itu sama aku. Tapi gimana kalau ini tuh penipuan, Mas? Kita bisa rugi besar. Tenanglah, tenang. Kita nggak akan tertipu, aku jamin itu. Aku ini berangkat dari pengalamanku. Kamu nggak usah khawatir. Tapi aku tetap gak yakin, Mas. Pokoknya aku gak mau tahu ya. Kalau sampai ada apa-apa, kamu yang harus tanggung jawab. Belagu banget sih, Ayu. Mentang-mentang itu duitnya, terus dia bisa marah seenaknya kayak gini. Ya nggak tahu apa. Gini-gini aku pembisnis yang berpengalaman. Aku pembisnis sukses, Win. Katong John, harusnya dari awal gue dengerin kata Ayu. Gue jangan berbisnis sama John. Bener kan dugaan aku, Mas? Sekarang kamu kena tipu kan? Sayang, tapi harusnya kamu juga maklumin dong. Semua ini di luar rencana aku. Ya itu karena kamu itu terlalu berambisi. Tapi kamu ceroboh. Aku gak mau tahu itu. Kamu harus ganti semua uang perusahaan yang kamu pakai. Sayang, coba sekarang kamu pikir. Dari mana aku mendapatkan uang sebanyak itu? Aku gak mau tahu, Mas. Waktu mutusin ini kan kamu sendiri. Ya sekarang pikirin aja sendiri. Sayang. Kamu gak boleh masuk sebelum kamu ganti uang aku. Kok masih dibahas ya? Gini, lagian aku gak punya uang sebanyak itu. Ya kalau memang kamu ngerasa kamu gak punya uang, seharusnya kamu tahan dong kemauan kamu itu, Mas. Sewajarnya suami istri. Kita ini suami istri. Kita harus maafkan satu sama lainnya. Maaf, memangnya waktu Indah ngelakuin kesalahan, kamu bisa maafin dia? Enggak kan? Malahan sampai sekarang pun kamu tetap gak bisa maafin dia. Udahlah, Mas, mendingan sekarang kamu pergi dari sini dan cari uang untuk ganti uang aku. Yuk. Mana kunci mobil? Yuk, jangan gitu, yuk. Ayo buka pintu. Aku benar-benar gak nyangka kenapa cintanya Ayu berubah begitu cepat. Memangnya waktu Indah ngelakuin kesalahan, kamu bisa maafin dia? Malahan sampai sekarang pun kamu tetap gak bisa maafin dia. Enggak, aku gak ikhlas, Bu. Kematian Angga itu karena akibat Indah. Indah gak becus menjaga anaknya sendiri. Loh, gantian dong. Aku miskin seperti ini, itu gara-gara Indah. Perusahaanku bangkrut, itu gara-gara Indah. Aku menyesal karena aku selalu nyalain kamu. Ya ampun, ternyata selama ini Mas Baron ngabisin uang perusahaan dalam jumlah besar untuk keperluan pribadinya. Ayu, tumben kamu pagi-pagi udah ada di sini. Ini kan kantor aku, jadi aku bisa kapan aja datang ke sini. Gimana? Udah dapat uangnya? Ayo, coba sekarang kamu pikir. Gimana caranya aku mendapatkan uang sebanyak itu dengan waktu singkat ini? Ya makanya, Mas. Kamu itu dipikir dulu sebelum mengambil keputusan apapun. Ini perusahaan keluarga aku, warisan dari orang tua aku. Aku nggak rela kamu ngabisin uangnya gitu aja. Ayu nggak akan rela uangnya nggak aku kembali. Bisa-bisa dipenjarain aku. Aku harus singkirkan dia untuk selama-lamanya. Kamu? Mau ngapain kamu, Mas? Kamu jangan macam-macam sama aku, Mas. Aku bakal habisin kamu. Karena selama ini, kamu selalu mojokin aku. Mas. Enggak, Mas. Mas, jangan, Mas. Berani kamu nyakitin adik kamu. Ayo aku untuk kamu sakit yuk. Aku nyesel nikah sama Baron. Ternyata dia jahat kan, dia laki-laki jahat. Kan aku udah pernah bilang sama kamu. Aku nyesel.
Tapi sekarang syukurlah kamu udah menyadari semuanya. Aku minta maaf ya Kak. Karena aku gak pernah dengerin apa yang kakak bilang. Aku minta maaf. Kakak jangan marah sama aku. Aku itu gak pernah marah sama kamu. Karena aku sayang sama kamu. Makasih ya Kak. Anterin aku ke rumah Indah ya Kak. Aku mau minta maaf sama Indah. Pasti yuk. Nanti aku antar ya. Indah juga pasti mau maafin kamu. Alhamdulillah ya Allah. Ayu sudah menyadari kesalahannya. Aku mau minta maaf sama kamu karena aku udah ngerebut suami kamu. Tapi sekarang aku sadar dah, Mas Baron itu bukan suami yang baik. Ayu, aku memang sempat kecewa sama kamu. Tapi sekarang aku udah maafin kamu. Dan aku jadikan ini semua takdir hidup aku. Makasih Anda. Alhamdulillah. Aku lega banget sekarang. Aku udah mutusin untuk pisah sama Mas Baron. Kalau memang ini keputusan kamu, aku akan dukung kamu. Makasih Anda. Sekarang hidup aku susah. Bahkan lebih susah daripada hidup aku sama Indah dulu. Aku nggak punya tempat tinggal. Akhirnya kita ketemu di sini. Kamu pasti kesini mau ngajakin aku pulang kan? Gak usah ngarep kamu Mas. Justru aku cari kamu itu mau minta pisah dari kamu. Yuk, aku mau sama kamu yuk. Aku nggak bisa pisah dari kamu. Yuk. Nih, kamu tanda tangan. Ini surat gugatan pisah kita. Kalau kamu nolak, aku bakal tuntut kamu dan penjarakan kamu. Udahlah Baron. Mendingan kamu tanda tangani surat daripada kamu masuk penjara. Makasih ya. Tapi kamu harus ingat, biarpun aku nggak nuntut kamu, bukan berarti kamu bebas dari hutang. Sampai kapanpun kamu itu tetap berhutang sama aku dan harus kamu bayar. Ya udah yuk. Urusan kamu sama dia udah selesai. Dah, tolong buka dah. Ada yang ingin aku bicarakan sama kamu, dah. Ngapain kamu kesini Mas? Ini udah malam, gak enak dilihat tetangga. Aku mohon sama kamu, tolong ampuni aku, dah. Aku ingin kita rujuk lagi. Enggak Mas, aku gak bisa rujuk sama kamu karena aku gak sayang lagi sama kamu Mas. Aku gak bisa rujuk sama kamu. Aku tahu kamu bohong. Aku tahu kamu masih sayang dan cinta sama aku. Berikan aku satu kesempatan aja. Dah. Lepasin. Enggak. Saya nggak akan merestui kamu rujuk sama anak saya. Kamu tuh cuma bisa nyakitin anak saya. Bu, aku mohon sama ibu, aku janji. Aku mohon sama ibu. Aku nggak akan nyakitin dia lagi. Aku nggak bisa rujuk sama kamu. Sekarang juga kamu pergi dari sini, Mas. Aku mohon sama kamu. Aku nggak akan pergi sebelum kamu mau rujuk sama aku. Atau nggak, mending sekarang kamu ikut sama aku. Jangan, Mas. Aku nggak mau ikut. Aku lepasin. Aku nggak ikut kamu. Ikut aku pulang. Aku nggak akan lepasin kamu. Indah. Sebelum kamu mau rujuk sama aku. Nggak, Mas. Nah, itu Indah. Pulang sama aku. Ayo, ikut aku. Ikut aku. Lepasin Indah. Hei, Baron. Kamu lagi. Kamu selalu ikut campur urusan aku. Aku nggak akan tinggal diam. Kalau orang yang aku sayang disakiti. Sekarang juga, kau pergi dari sini. Dan aku minta sama kamu, jangan ganggu Ayu ataupun Indah lagi. Ngerti? Indah, kamu nggak apa-apa kan? Iya, Pak. Aku nggak apa-apa kok. Ya udah, ayo aku antar. Bu, apa-apa. Iya, Bu. Aku nggak apa-apa, Bu. Aku tadi dibantuin sama Pak Robi, Bu. Nah, Robi, terima kasih ya. Udah nolongin anak ibu. Iya, sama-sama Bu. Semoga nanti Baron nggak ganggu Indah lagi. Bu, beneran nggak apa-apa kan, Bu? Indah, dengan cincin ini aku berniat untuk melamar kamu. Apakah kamu mau jadi istri aku? Maaf ya, Pak. Untuk saat ini saya belum siap untuk menikah lagi. Nggak apa-apa kalau kamu memang belum siap. Aku ngerti kok. Tapi kapanpun kamu siap, aku bersedia untuk nunggu kamu. Tapi percayalah, kalau kita memang ditakdirkan untuk berjodoh sama Allah, maka Dia akan mempertemukannya dengan jalannya, Pak. Tapi kita masih bisa berteman kan? Alhamdulillah. Makasih ya Indah. Aku tahu pertemuanku dengan Pak Robi bagian dari takdir yang Tuhan gariskan. Dan aku percaya takdir pula lah yang nanti akan menyatukan kami dalam ikatan pernikahan yang suci. Terkadang kita perlu belajar dari dihianati dan disakiti agar kita mengerti arti kesetiaan dan janji suci sebuah pernikahan. Ayo dimakan. Iya, Pak. Terlarang telah membiusku, memabukkan diri ini. Lupakan segala-galanya.